Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan mengupdate lagi untuk cryptocurrency yang seperti kita ketahui sesuai gambaran dia uptrend setelah menembus 97. Kalau Bapak Ibu di dalam grup Borneo Trader tuh tanggal berapa kemarin? Tanggal 7 itu sudah saya infokan, siap-siap seminggu ke depan ada potensi cryptocurrency uptrend. Dan kami sudah beli, ya bahkan kami beli ETH itu di tanggal 4 minggu lalu. Di 1700-an nantilah untuk ETH ya. Dan BTC kami beli di 94 sampai 90.000. Dan terakhir kami beli ada USDT di 0, berapa tuh? Ada 0,7. Kalau nggak salah 0,71. Lumayan. Dan langsung saja kita ke BTC. BTC bagus nggak? Bagus. Sudah confirm nggak? Breakout confirm. Dan waktu itu saya bilang juga saya akan shortkan BTC di 100. Saya belum short. Kenapa? Belum ada tanda-tanda. Saya lihat buying power kuat dan saya entry buy. Ya karena nggak ada perlawanan untuk seller di time frame 4 jam. Nih. Tuh. Nggak ada seller perlawanan candle-candle merah di 4 jam. Di 100.000 ya saya nggak akan jual. Kecuali tiba-tiba ada candle 4 jam, beberapa candle time frame 4 jam nih ada beberapa candle merah di area atas 100 nih ya baru saya pertimbangkan untuk entry sell. Tapi karena dia masih hijau-hijau terus tiap 4 jam saya tetap hot. Nah mungkin saya jual nanti atau open sell untuk leverage short itu mungkin di berapa ya? Mungkin naik dikit lah. Kalau pandangan saya bisa naik dikit dulu untuk BTC itu ke 107 baru dia ada potensi swing low. Kenapa? Karena gini ya Bapak Ibu, pandangan yang ini baca secara teknikal. Saya nggak baca makro karena saya juga kurang update. Karena saya lebih fokus ke saham. Tapi saya baca secara teknikal. BTC itu konfirmasi pola vertical shoulder time frame 4 jam. Ya ini konfirmasi. Dan ada potensi dia itu nge-base di atas 100. Dan resistennya kemungkinan besar di 107, 106. Jadi saat ini saya belum sell. Kenapa? Saya masih hot juga BTC ya karena punya harga di 94.093. Jadi saya akan nanti mungkin jualan di 106 baru saya open posisi short ya. Jadi ada peluang sebulan ke depan, mungkin bulan ini BTC bisa kembali all time high. Kalau pandangan saya potensi. Kenapa? Apa menjadi pertimbangannya? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini kalau melihat ya, ini harusnya continuous pattern setelah dia membentuk ini pattern flag atau apalah itu. Nah ini continuous patternnya dan harusnya akan membuat high baru, all time high baru. Kalau nggak bulan ini bulan depan tuh ya, target BTC all time high. Lebih enggaknya kita lihat nanti ya. Kalau target pola vertical shoulder-nya ini ya 120, 124. Apakah bisa? Mudah-mudahan ya. Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu juga saya bilang kalau mau beli BTC untuk nabung cryptocurrency ya itu menarik. Cicil aja. Kenapa? Ini sudah dibilang aset paling murah dan bisa naik berkali-kali lipat asal sabar. Ya. Itu aja dulu untuk BTC. Menarik nggak masih? Masih menarik. Masih ke atas nggak? Masih. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kemarin waktu itu kenapa nggak beli? Takut turun. Nah susah juga kalau seperti itu, takut tapi mau beli harga atas ya. Kembali ke masing-masing lah. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama ya boleh cicil. Kalau Bapak Ibu swing pendek saat ini menurut saya kurang menarik, tapi silahkan aja coba. Jangan takut, coba biar ada pengalaman. Kalau nggak mencoba nggak ada pengalaman. Pengalaman percuma kalau nggak punya sistem trading. Kalau yang mau trading plan harus belajar juga, membuat sistem trading Bapak Ibu, support resisten plan trading Bapak Ibu ya. Coba trial dan error. Kalau Bapak Ibu mau tinggal suap rekomendasi kripto pilihan Borneo Trader, bisa masuk grup Borneo Trader. Daftar aja di link 3 di deskripsi, itu pilih grup rekomendasi. Itu chat aja ke WA-nya ya, tulis mau daftar kripto. Ini saya infokan biaya murah kok. Tapi ya itu Bapak Ibu, saya hanya merekomendasikan seminggu itu 2 kripto dan itu hanya kripto big. Enggak, kalau Bapak Ibu yang mau tanya koin micin bisa ratusan persen, bukan kriteria saya ya. Saya fokusnya ya ke big cap-nya aja ya. Kalau dikasih 10-20% per saham per kripto itu kan lumayan.
Itu aja lah fokusnya. Kalau tertarik silahkan join. Jadi itu aja untuk BTC. Lanjut BNB. BNB juga kami udah entry ya. Bahkan cukup lama kami entry. Kami entry dari 590 600 dan sekarang floating profit baru 5%. Tapi sudah sinyal arah atas gak? Iya, jelas arah atas. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya ini arah atas? Trendline downtrend sudah dipatahkan. Ya, kalau ditarik dari Maret juga sudah patah. Ini sudah sinyal. Kalau Bapak Ibu gambar lagi seperti ini juga nih, ini ada pola cup handle miring terbalik. Ini arahnya ke berapa nih? 680 kalau pandangan saya. Waktu aja nih. Beli. Pokoknya koreksi beli. Kalau seperti ini harusnya BNB nggak jebol lagi 600. Jadi koreksi-koreksi dikit silakan ambil. Apakah saya akan nge-short saat ini? Nggak, saya nge-short dulu. Ya, saya akan nge-short BNB kalau nanti di atas 680. Itu melihat kondisi juga ya. Seperti tadi Bapak Ibu saya ceritakan di BTC. Ya kalau masih kuat naik ya seperti ini, ngapain saya short? Long aja. Ya, jadi itu aja dulu untuk BNB. BNB masih bagus nggak? Masih bagus. Ya, sudah di atas 600. Waktu itu juga Bapak Ibu ingat kalau saya bilang maksimal hari Senin minggu depan. Ya, maksudnya Senin 2 hari ke depan. 3 hari ya hari Senin. Nah, itu kalau BNB sudah di atas 610 harusnya aman. Udah confirm breakout, pelan-pelan ke atas. Target berapa? 680. Bahkan terdekat waktu itu saya bilang 650, 660 ya. Tapi kita targetkan harusnya bisa 680 bulan ini. Kita nggak tahu waktunya kapan ya. Pastinya bulan ini ada peluang. Ya, time frame weekly-nya. Lihat Bapak Ibu. Udah bagus. Volume juga bagus. Masih ada berapa hari perdagangan? Besok Sabtu, Minggu, Senin. Ya, anggap 2 hari lah. Sabtu, Minggu. Volumenya udah hampir sama kan? Udah ini udah valid ke atas ya BNB. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, hati-hati pokoknya dia jebol 580 ya udah gagal. Tapi kalau pandangan saya nggak akan jebol. Disclaimer, analisa kembali untuk BNB. Lanjut ETH, luar biasa ETH ya, naik berapa persen dia kemarin? 23%, 20% lebih ya. Ini time frame 1 harinya tuh. Dan ETH di grup Borneo Trader entry 1750, 1780. Saya bilang entry sampai 1750. Entry ini mumpung dia sideways, tunggu letupan naiknya aja. Sentimennya kalau nggak salah apa tuh ya? Pokoknya ada sentimen, sistemnya update terbaru apa gitu ya. Saya ada baca-baca sekilas, tapi secara teknikal sama kan? Lihat Bapak Ibu, dijaga. Nah, itu ya, kita butuh support resisten. Itu aja dulu untuk ETH. Target ke berapa ETH? Sudah tembus 2,221. Target saya segini aja. Udah floating profit 20%, lumayan. Tapi target selanjutnya 2.500. Peluang nggak? Peluang besar. Ini baru angkatan pertama. Ini masih bisa naik. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit ke 2,1, ke 2, ke sini ya. Maksimal kedua itu ambil cicil. Targetkan 2,5. Masih arah atas ya? Masih arah atas. Kenapa? Apa yang menjadi alasan? Ini Bapak Ibu perhatikan. ETH itu baru mematahkan trendline downtrend dengan satu candle. Trendline downtrend yang terbentuk dari 15 Desember 2024. Ini udah tanda-tanda reversal. Koreksi-koreksi ambil. Target terdekat 2,5. Oh, bukan 2,5, maaf. 2.500 ya. Ini dia 2.500, maaf tadi ya Bapak Ibu. ETH ini kan di 2000-an. Jadi bisa beli di harga berapa? Ya cicil 2.100, 2.150 sampai 2.000 tuh cicil aja. Targetnya masih sama 2.500 minimal, dan bahkan kalau melihat persimpangan jalan ini bisa ke 3.000. Persimpangan jalan selanjutnya resisten kuat 2.900, 3.000. ETH. Lanjut XRP. XRP belum uptrend. Kenapa? Dia masih di resisten, belum breakout, belum. Sedikit lagi. Ya ini nggak berani juga saya nge-short saat ini. Lebih cenderung naik. Ya itu kita harus kita juga harus melihat kondisi ya. Nah, trendline downtrend belum dipatahkan, mungkin besok atau lusa. Pokoknya cicil aja untuk XRP itu dari 2,3 sampai 2,15. Ini cicil aja dulu. Target ke berapa? 2,6. Minimal 2,6. Terus ke 3. Nah, itu ya. Masih jauh arahnya nih. Belum apa-apa nih. Coba lihat time frame weekly-nya. Udah bagus. Volume udah lumayan, udah sinyal ke atas, apalagi bisa tembus 2,4 nih. Udahlah, gas ke atas. Ya. Target ketiga, jangan pendek-pendek, minimal ketiga. Coba hitung dari harga sekarang ketiga. 26%.
30%. Risknya berapa? Risknya 10%. Ideal. Jebol 2,1 buang kalau minat. Ya tergantung Bapak Ibu. Untuk XRP. Lanjut. Sol juga bagus. Arah atas. Ya. Dan Sol itu di grup Burnet Trader itu udah beli dari 110. Ya. Follow the trend nih. Dia nggak jebol kan 142 tetap hot naik lagi. Ya. Lumayan hampir 50% tuh. Itu gunanya. Ya. Nih waktu itu Bapak Ibu ingat nggak video saya waktu itu? Spek buy kalau dia mantul pas di 10 April itu mantul dari 110. Kalau dia bertahan itu beli. Tuh 46%. Jadi kemana arahnya minimal 180 disentuh. Kalau nggak Minggu mungkin Selasa atau Rabu. Ya 180 disentuh. Dikit aja 180 10% sangat mungkin. Ya koreksi dikit sikat beli. Supportnya sekarang berapa? 150 harus dijaga. Sol USDT kecil kemungkinan kalau jebol juga. Itu untuk Sol USDT. Lanjut. Ada juga di grup Burnet Trader udah beli di 0,67 ya. Tanggal 8 kami beli ya. Tanggal 8 apa? Ya, tanggal 8 kami beli 0,67. Udah TP1 11%. Kami masih follow karena masih buying power kuat. Ngapain di TP? Ya itu. Jadi boleh beli nggak? Boleh. Sampai 0,72 boleh beli. Koreksi ambil. Target selanjutnya TP2 ke 1 USDT. Ya, menarik nggak? Harusnya menarik. Ini sudah konfirmasi harusnya ya. Konfirmasi pola imported tell all solder. Cuman kita nggak tahu apa sentimennya tiba-tiba balik arah itu kecuali sentimen makro. Kalau nggak ada sentimen makro yang cukup signifikan, cryptocurrency ke atas. Coba lihat time frame mingguannya. Mingguannya udah bagus. Udah lebih cenderung ke atas. Ya, selesai swing low-nya. Siap-siap naik berangkat minimal 1 bahkan bisa ke 1,2 bulan depan. Kita lihat ya, karena potensinya sideways di atas. Ada USDT ya. Nah ini kalau Bapak Ibu nggak percaya nih ada buktinya. Kami beli ada. Dan ini kami beli XRP. Dan ini kami beli BTC. Lanjut. Dots kami beli. Kemarin beli di 0,183. Ya. Nih buktinya. Ya kalau Bapak Ibu tertarik untuk mencoba berinvestasi atau trading cryptocurrency. Tapi yang kripto besar aja ya. Bisa join. Link trade di deskripsi. Pilih grup rekomendasi Burnet Trader. Nanti WA aja. Itu kan ada WA-nya. Langsung Bapak WA. Bilang aja mau masuk grup kripto. Itu kalau tertarik ya. Berbayar. Tapi kecil lah bayarnya. Jadi Doge kami beli di 0,183. Nah ini kita hitung ya. Dari 0,183. Lumayan agak tinggi kami beli. Memang kemarin pas lagi hijau. Karena melihat buying power kuat. Lumayan 7%. Ya masih saya hot. Target ke berapa? Kalau melihat time frame weekly nih, target minimal 2 itu bisa. Target minimal ke berapa? 0,2. Ya, target selanjutnya 0,24. Itu Doge. Kalau daily-nya juga bagus, trendline downtrend sudah dipatahkan, udah confirm ini, udah confirm breakout. Tinggal tunggu waktu aja nih, pelan-pelan arah atas. Gak ada cerita lagi turun, pelan-pelan arah atas. Dots. Ya. Lanjut Shiba juga kalau Bapak Ibu nonton video saya, kalau mau spek buy di bawah. Ya di 0,0012. Nih Bapak Ibu dikasih berapa tuh kemarin? 12%. Lumayan nggak? Lumayan. Ini baru breakout ya. Arah ke atas masih ke atas. Arah minimal ke berapa? 0,0018 atau 0,0 minimal 0,175. Ya. Shiba arah atas boleh entry nggak? Koreksi dikit entry. Ya, dia yang itu. Lanjut. Manta nih yang banyak Bapak Ibu takutin ya, kalau nyangkut atas ya memang takut. Jadi bagus ke Manta. Manta bagus, target Manta ke berapa? 0,4 sampai 0,45. Peluang ke atas. 0,3 lewat nggak? Lewat. Tapi mungkin akhir Mei atau awal Juni nanti arah 0,4. Kita lihatlah berapa sih kalau ke 0,4. Kalau cuma 20% sih terbang sebentar 60% ya. Ya mudah-mudahan Juni ya. Manta USDT. Tapi ini disclaimer. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 0,2. Ya lumayan dalam kalau Bapak Ibu baru beli sekarang. Ya kemarin belinya waktu di support harusnya kan. Itu. Kalau Bapak Ibu nonton video analisa saya sebelum ini tentang cryptocurrency. Kalau Bapak entry pas saat itu. Di hari-hari itu. Harusnya bisa profit. Udah luber-luber Bapak Ibu profit. Ya waktu itu kan lagi di support saya bilang menarik beli. Nah itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya, analisa kembali. Sampai ketemu di video kripto selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.